yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang perlu kita bahas atau musyawarahkan, mungkin bisa disampaikan. Saya persilahkan. Ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Mungkin ini pengantin baru kali ya. Jadi dalam Ramadan ini dia lupa gitu. Mungkin kalau bahagianya jadi akhirnya terjadi persetubuhan. Lalu apa yang saya lakukan? Apa bayar fidyah, apa bayar puasanya aja gitu. Jadi yang dilakukan gimana setelah adanya di bulan Ramadan ini? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mendidik. Pertanyaan yang sangat mendidik. Ini pertanyaannya adalah ketika intinya kan ada orang di bulan puasa kemudian melakukan persetubuhan. Di antara yang membatalkan puasa itu adalah makan secara sengaja, minum secara sengaja, memasukkan sesuatu dengan sengaja, termasuk memasukkan itu dengan sengaja. Artinya sengaja di sini adalah kebalikan dari lupa. Bukan sengaja dalam arti punya niat ingin melakukan itu. Contoh, makan. Masa ada orang makan tidak punya niat, tidak punya kehendak untuk makan. Kalau masalah makan ya pasti kita punya niat. Ketika tangan ini meraih makanan itu sudah pasti punya niat dan punya tujuan untuk makan. Nah, Anda di sini diartikan adalah lupa, tapi lupa dalam arti sedang berpuasa. Ya, ini artinya lupa sedang berpuasa, bukan lupa makannya, tapi lupa kalau ini sedang berpuasa. Contoh, udah biasa aja gitu. Tiba-tiba karena di depannya ada apa itu, katakanlah apa ini, siomay lah misalnya itu. Tahu-tahu makan hasil gitu. Kalau makannya masih sengaja, tapi dia lupa keadaan bahwa ini sedang puasa. Nah, ini yang dimaksud tidak sengajanya atau artinya adalah dia lupa bahwa itu sedang berpuasa. Bukan lupa ataupun tidaknya makan, tapi lupa dalam keadaan berpuasa. Termasuk orang yang jima, katakanlah. Orang jima yang bebas dari hukuman, dari sanksi itu adalah ketika lupa bahwa ini sudah masuk bulan Ramadan, katakanlah. Ya, misal tiba-tiba punya istri kan? Jangan ditanya berapa. Misal ya, suami istri siang-siang ini tiba-tiba di kamar tidur kali bareng. Kemudian pas tidur tiba-tiba bangun, orangnya ini yang bangun. Orangnya yang bangun. Tapi sekaligus tiba-tiba itu ya orangnya ya orang kecilnya tiba-tiba yang bangun. Tapi tiba-tiba langsung aja gitu. Langsung kemudian bertabrakan katakanlah. Nah, bingung juga saya bahasanya harus dengan apa. Tokoh ini sudah dewasa dan cenderung tua-tua ini sudah paham lah dengan bahasa saya. Tiba-tiba langsung katakanlah begitu. Tapi pas apa saya bingung ini bahasanya. Masalahnya ini sebetulnya bukan lagi asik lah. Nah, katakanlah tiba-tiba asiknya berlangsung katakanlah seperti itu. Dan posisi dia itu lupa bahwa ini adalah saatnya sudah berpuasa gitu. Kalau masalah bersihnya pasti dia itu punya sengaja, pasti punya niat. Nah, tapi kalau lupa bahwa ini sudah berpuasa, ya udah, maka di situ tidak terjadi sanksi gitu. Tidak terjadi sanksi. Yang menjadi pertanyaan ini kemudian ketika sadar kan begitu kan? Ketika sadar ini sedang berpuasa, kemudian sadar memasukkan setan ke dalam neraka. Sadar melakukan itu ya otomatis di sini wajib qada dan wajib kafar. Iya, wajib di sini harus membayar kafarah itu tadi. Ya, ini dua-duanya karena tidak berpuasanya itu mewajibkan qada dan nekatnya itu mewajibkan kafarah ataupun fidyah itu tadi. Fidyah pelanggaran kemudian kita katakan kafarah itu tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain ya? Ya kan, mau nanya, lanjutin ini biar seru. Kan kita balik kiparat. Sepengetahuan kita kiparat itu kadang adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Seandainya ini tadi kan Pak Ustadz kan 1 bulan aja dia
kelewatan artinya, Nah. apalagi 2 bulan. Lantas saya nggak tahu dalilnya, pernah diceritakan kita bisa mengganti kifarat tersebut dengan fidyah. Ya. Pertanyaan saya, batasan kita membayar fidyah itu seperti apa? Apakah karena kita sudah terlanjur melakukannya, kita tidak mampu, kita merasa diri kita tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, lantas kita bayar saja fidyah seperti itu. Apakah diperbolehkan dan ada dalilnya seperti itu? Terima kasih. Ini mau mempraktekkan, saya mau lupa gitu. Maaf ini, sampai dulu ya Pak ya. Terima kasih pertanyaannya, ini juga punya pertanyaan yang mendidik buat kita semuanya. Yang ditanyakan adalah bagaimana ketika kafarat itu kemudian kita mestinya itu puasa 2 bulan berturut-turut, apakah boleh kita ganti dengan membayar sebagaimana fidyah seperti itu? Sehingga di situ malah justru gini Pak, justru yang pertama itu adalah itu fidyah dulu. Ketika fidyah nggak mampu, kafarat itu nggak mampu, baru puasa berturut-turut yang itu tadi. Jadi urutannya seperti itu. Nah, terus tadi yang dipertanyakan tadi berikutnya adalah kapan ukuran untuk membayar denda itu, katakan. Membayar denda itu dibatasi sampai Ramadan berikutnya. Kalau sampai Ramadan berikutnya juga tidak bayar, maka ketika melewati Ramadan berikutnya, maka ini akan berlipat lagi. Akan berlipat lagi. Karena ketidakmauan atau ketidakmauan membayar fidyah di tahun berikutnya itu, maka menjadikan istilahnya yataqarrabu bitaqarrubisin, istilahnya kalau di dalam bahasa fikih. Maka itu akan berlipat-lipat sesuai lipatan tahunnya. Ketika tahun ini kemarin misal contoh ya, harusnya membayar denda itu. Nah kemudian sampai datang Ramadan ini kok belum dibayar, maka yang kemarin masih tetap menjadi tagihan, tapi gak ada yang nagih Allah. Di sini yang nagih Allah masalahnya ini. Nah terus kemudian kita takut mana ditanyakan sama orang sama ditanyakan oleh Allah besok, kan kayak gitu kan sebetulnya. Ini kan belum menyempatkan sampai kemudian datang Ramadan berikutnya. Nah otomatis ini akan berlipat dengan Ramadan berikutnya. Nah ini akan berlipat. Itu seperti itu Pak. Dan itu pasti ada dalilnya di fikih ya. Begitu Pak? Sudah cukup? Atau gimana? Tadi mungkin Bagi kurang puas saya. Iya, kurang puas. Sorry tadi. Iya, enggak apa-apa. Artinya kita bayar kifarat, katakanlah kita tidak mampu di tahun ini, terus kita bertambah. Kalau kita saya suka kumpul dengan orang yang non muslim ya. Sulit betul itu Islam itu. Kita sudah melakukannya seperti ini, ingin bertobatnya sulit betul. Sementara orang non muslim, orang non muslim, dia melakukan apa saja dia non muslim. Begitu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua dia menjadi nol. Loh kita ini kok sulit benar. Udah kita harinya kita semua kita bayar kifarat. Ini bagus banget ini pertanyaan. Ini sulit gitu. Ya, semakin memantul ini semakin bagus. Makasih ya. Tadi kita dengar juga. Saya itu muridnya, santrinya Ki Fadilah. Jadi saya apa yang disampaikan oleh Ustaz Fadilah saya ulangi lagi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Aturan-aturan Allah untuk selalu sholat 5 waktu, untuk berpuasa, untuk apapun itu sebetulnya itu mempermudah kita. Ini bukan merepotkan kita. Karena ketika kita langgar, ya justru itulah kita mendaftarkan diri untuk tidak selamat. Tapi ketika kita mau mengikuti aturan Allah, itu akan memudahkan kita. Di mana? Di akhirat. Ini akan memudahkan kita karena akan mendapatkan fasilitas, apalagi puasa. Dengan begitu banyak tadi dahsyatnya hasilnya puasa. Di sisi lain begini tadi yang ditanyakan. Tapi kalau orang non-muslim kata Allah, dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk. Maka akan bersih semua dosa-dosanya meskipun 70 tahun kata Allah. Meskipun. Inilah kehebatannya kalimat la ilaha illallah. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
siapapun yang akhir dari kalimatnya itu la ilaha illallah, maka dijamin akan masuk surga. Inilah dasarnya kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah, kalau kalimat subhanallah namanya apa, Pak? Tasbih. Kalau kalimat alhamdulillah namanya tahmid. Kalau kalimat la ilaha illallah disebut tahlil. Berarti hebatnya kalimat tahlil di situ. Orang yang semula katakanlah yang muslim kan sudah begitu lah itu. Tapi ketika itu pun ya ini sama saja Pak ketemunya. Ketika orang non muslim sudah la ilaha illallah dan melakukan hal yang sama seperti itu tadi juga akan berakibat sama. Ketika kita sudah la ilaha illallah, kemudian otomatis di situ kita punya pintu mulai start untuk beribadah, sehingga harus sholat, harus katakanlah kalau puasa sampai tidak puasa ya harus foto, kalau sampai melakukan larangan itu juga. Makanya kalau sebaiknya kalau boleh misal orang yang muslim ketika la ilaha illallah langsung mati aja itu malah mudah langsung menuju itu. Ya Bapak begitu. Ya Bapak. Mana dulu ini teman? Ya, satu lagi. Ya, Bapak. Untuk melanjutkannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita tidak bisa menahan diri, itu kan salah satu perintahnya berpuasalah. Nah, tadi dibahas tentang hubungan suami istri. Ternyata sudah puasa aja godaannya masih ada. Taruhlah lupa tadi. Apa saran Ustaz untuk menghindari hal-hal terjadi seperti itu? Oke. Supaya si Otong sama si Uting ini tidak terjadi masalah, tidak mengganggu dalam puasa kita. Betul. Bisa. Jadi ini Pak Ustaz Iskandar ini sebetulnya pertanyaan ini sebetulnya mendidik, artinya untuk kemakluman kita bersama untuk meningkatkan keyakinan, bukan pemahaman menurut saya. Kalau pemahaman saya yakin semua sudah paham, tapi bagaimana kita itu lebih meyakini bahwa ajaran kita itu adalah harus dimantui lagi. Kayak tadi yang ditanyakan, ini adalah untuk mendidik kita semuanya, untuk meningkatkan tingkat keimanan kita semuanya. Bagaimana kiat agar supaya itu semua, katakanlah Idin dan Udin itu tadi ya, Ipin dan Upin ya, Otong sama Uting, ini tidak sampai konslet nanti itu tidak sampai konslet. Ya, caranya adalah di dalam usul fikih atau di dalam qawaid fikih atau bahkan di Al-Quran bahasanya saja itu sudah di batasan itu kan dijauhi. Kayak contoh, wala taqrabu malal yatim. Sebetulnya yang dilarang apa mendekat. Wala taqrabu kan tidak boleh mendekat. Tapi yang dilarang sebetulnya kan mengotak-atik sampai merugikan hartanya anak yatim, ataupun bahkan wala taqrabuz zina. Kita tidak boleh mendekati zina, mendekat misalnya. Tapi yang sebetulnya tidak boleh sebetulnya itu adalah zinanya. Ataupun bahkan kita itu ketika wanita katakanlah istri otomatis. Ini istri bukan wanita bebas nih. Istri ketika istri itu sudah haid, maka aturan fikih itu tidak boleh bermain-main, berenang-renang di antara lutut sampai pusar. Aturannya kan seperti itu. Artinya bahwa sebetulnya yang paling dilarang kan sebetulnya kan kolam renangnya sebetulnya. Tapi pintu loket sebetulnya kan tidak dilarang. Ya kalau kita main di pintu loket kan tidak dilarang. Ini bisa dipahami ya bahasa saya. Iya, kita di dekat taman di situ kolam renang kan tidak apa-apa sebetulnya. Tapi yang sebetulnya dilarang itu cuma rata-rata kejadiannya kalau sudah sampai loket di situ ya masuk nanti. Beli tiket lagi. Beli tiket udah 10 tahun lagi. Apalagi satu kamar misalnya. Makanya artinya bahwa kiat kita itu adalah menjauhi dari sebelum semuanya itu hal-hal yang memungkinkan terjadi kita jauh. Makanya termasuk jangan sampai di pasar Cilacap terlalu lama kalau siang. Itu kan termasuk. Apalagi misalnya ada warung yang buka kemudian kita mau sate Padang ini, sate Madura ini, lama-lama terus pikirannya kemana-mana nanti.
Begitupun ketika sudah siap itu bersama istri, wah, apalagi sampai salah satunya itu ada sudah mulai buka sebagian kain yang tertutup, ya sudah pikiran kita sudah kemana-mana, itu nanti bisa terjadi kebablasan. Nah, maka pikiran kita ya kita mindset supaya menjauhi sebelum sampai pada titik yang membatalkan itu. Begitu kan. Tentu ini didasari dengan kepatuhan kita atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Mungkin demikian. Masih nanya satu terakhir. Ya, terakhir ya. Ya. Tadi bagaimana seandainya membayar fidyah itu tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, bagaimana kalau puasanya itu di tengah-tengah itu ada batalnya gitu? Apakah itu yang sebelumnya hilang atau diulang lagi 2 bulan berturut-turut lagi? Iya, karena memang ya Pak ya. Karena di situ ya ini karena sudah dipermudah sebetulnya. Kok dibuat sulit sendiri sebetulnya ya, langsung itu seperti itu. Sebetulnya kita sudah dipermudah dengan cara sudah puasa saja. Nah, dari awal kan seperti itu, dari awal ini puasa saja. Loh, kalau sampai puasa ini sampai dilanggar sehingga kemudian batal di hari itu, maka apa yang dilakukan menjadi tambah berat. Sudah puasanya harus dibayar, artinya harus kita mengkodok puasa, kemudian ketambahan denda. Ini kan sebetulnya lebih berat. Kok kalau sampai ini juga tidak mampu, juga akan lebih berat. Itu syahro ini mutatabi'ain harus berturut-turut. Kata-kata di sini harus berturut-turut, ya harus berturut-turut. Itu begitu. Iya, betul. Karena memang itu tadi prinsipnya sebetulnya dari awal kita sudah dipermudah. Kok sampai ini tidak mau, ya sudah meningkat lagi menjadi tambah berat. Ini kok tidak mampu lagi, juga tambahkan berat lagi. Kok semuanya tidak dilakukan, tambah berat lagi nanti di akhirat. Kan seperti itu ketemunya. Iya mereka. Begitu ya Bapak ya. Terima kasih. Mantap semuanya. Cukup ya Bapak Ibu. Abdul Maqud anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa bi mazidah rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ya rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana ya Allah وتشهدنا وترعتنا وتضرعنا وتطري بها وجهنا يا إله العالمين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين وتجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار وبمعافاتك من عقوبتك اللهم بما قسمت لنا من كل رحمة ورحمة أقضي رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أجدادنا ورقاب جداتنا ورقاب هذه الجماعة جماعة مسجد النور يا الله ولا أكبر وأقضي رقاب من قبلنا ومن بعدنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم املأ هذا المسجد بالذكر والعلم والأعمال الصالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين